Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Hasyim Asy'ari itu. Maka ketika melawan nikah 10 November, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober, wajib, hukumnya wajib, seperti sholat itu wajib, hukumnya wajib melawan kedatangan nikah. Semua santri keluar, masyarakat santri keluar, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Madura, Surabaya, di Timur Tengah. Mengapa mudah sekali terjadi perang? Di Afghanistan hanya 7 suku, 100% Muslim, sudah 40 tahun perang. Ini kemarin baru ada bom di masjid meledak. Kenapa itu? Tidak punya jargon hubbul waton minal iman. Tidak meyakini bahwa cinta tanah air atau nasionalisme itu bagian dari iman. Konsep Darussalam yang diputuskan Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin. Diperkuat lagi tahun 81 di Situbondo ketika Gus Dur memimpin NU dan Ki Ahmad Siddiq, bahwa negara NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 sudah final. Maka tidak boleh warga NU memperdebatkan masalah dasar negara. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada warga, terutama untuk NU ini, terutama untuk NU, tidak boleh ada kiai NU, tokoh NU, warga NU yang mempermasalahkan dasar negara. Berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika bagi NU sudah final, tidak boleh diperdebatkan. Paling yang boleh dikaji dengan mendalam itu boleh, itu harus. Tapi diperdebatkan tidak boleh. Dan itu tidak omong kosong, tidak omong kosong. Setiap muktamar dibahas, pasti semua kiai memperkuat itu lagi. Setiap kali muktamar, kiai memperkuat keputusannya dengan mengulang pada tahun 36 dan pada tahun 81 di Situbondo. Kenapa? Al-Quran mengatakan demikian. Saya bacakan Romo ayat Qurannya. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Apa artinya? Orang-orang yang bikin gaduh di Madinah. Muhammad, jadi Quran berbicara sama dengan kepada Muhammad kan? Muhammad, kalau ada orang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, usir Muhammad. Jadi Pak Hermawan, pemerintah gak usah ragu-ragu. Ada orang bikin gaduh di Jawa Timur, Surabaya, usir. Kalau boleh saya beri contoh, JAD, Ansor Daulah, JAT, Ansor Tauhid, HTI, Quran itu Pak. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubi marad wal murjifuna fil Madinah. Jadi orang munafik, orang tukang adu domba, dan orang selalu bikin onar di kota Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka tinggal di kota Madinah bersama kamu. Ya kalau belum bisa ngusir orangnya, usir ideologinya, usir pendapatnya, buang jauh-jauh HTI itu. Ideologi ingin mengembalikan khilafah, omong kosong itu semuanya. Khilafah itu Pak, khilafah itu atau negara yang berdasar agama lah, nggak Islam saja sih, termasuk Romawi juga. Itu agama dibikin dasar negara setelah Perang Dunia Pertama sudah tidak mampu lagi menjawab tantangan kemajuan agama. Terbukti perang dunia yang luar biasa, agama tidak mampu menjawab. Maka lahirlah ideologi nasionalisme yang pertama kali ditulis oleh Ernest Renan pada tahun 1895. What is nation? Kenapa? Karena agama sudah nggak bisa lagi. Agama dijadikan dasar negara sudah nggak mampu lagi.
Buktinya nggak bisa mencegah perang yang sangat merusak, menghancurkan itu. Nah, sekarang apa? Agama sebagai nilai-nilai universal, jauhkan dari kepentingan politik, itu yang benar. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman kepada Tuhan. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Anda beriman pada Tuhan, beragama harus nasionalis. Selesai sudah itu dengan jargon yang dua kata itu, selesai sudah. Artinya apa? Bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia telah menerima konsep negara, nation, negara kebangsaan. Di Timur Tengah, mengapa mudah sekali terjadi perang? Di Afghanistan hanya 7 suku, 100% Muslim, sudah 40 tahun perang. Ini kemarin baru ada bom di masjid meledak. Kenapa itu? Tidak punya jargon hubbul waton minal iman. Tidak meyakini bahwa cinta tanah air atau nasionalisme itu bagian dari iman. Sesama Muslim, sesama warga negara yang satu. Irak sudah 30 tahun Islam sama Islam, warga negara sama Irak. Suriah sudah 15 tahun. Walhasil kalau dihitung nyawa orang Islam yang sesama Islam 1,5 juta nyawa sudah menghilang. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di toko, di keramaian, di rumah sakit, di masjid. Lagi Maulid Nabi dibom. Ini minggu kemarin di Afghanistan. Apa itu yang kurang? Bukan teologi, salah tidak. Teologinya benar yang beragama Islam. Bagi saya benar lah ya. Tapi belum mempertemukan, belum mempersatukan antara teologi dan nasionalisme. Maka di Timur Tengah tidak ada pejuang Islam yang nasionalis. Yusuf Qaradawi, Said Qutb, Muhammad Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, nama-namanya ini yang semuanya digantung oleh Jamal Nasir tahun 65, yaitu Partai Ikhwanul Muslimun. Karena apa? Tidak nasionalis. Islam. Yang nasionalis tidak pernah bicara Islam, tidak pernah peduli dengan Islam. Jamal Nasir, Saddam Hussein, Hafid Asad, Muammar Gaddafi, ya beragama Islam, tapi tidak pernah peduli dengan Islam. Di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, dakwah Islam dan nasionalis. Terus semuanya. Gus Durnya juga ya pejuang Islam, aktivis Islam dan aktivis nasionalis. Kiai Wahab, Kiai Bisansuri dan para kiai-kiai semualah pejuang Islam, dakwah menyebarkan Islam dan nasionalis. Di Timur Tengah nggak ada itu sampai sekarang. Maka mudah sekali perang, yang sangat mudah sekali perang sesama Islam, karena tidak punya rasa hubbul waton minal iman tadi. Ya Allah, luar biasa. Ini kearifannya Kiai Hasyim Asy'ari. Dicetuskan tahun 1914. Tahun 14 itu dicetuskan hubbul waton minal iman. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Barang siapa mengkhianati tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Hasyim Asy'ari itu. Maka ketika melawan nikah 10 November, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tanggal 22 Oktober, wajib, hukumnya wajib, seperti sholat itu wajib, hukumnya wajib melawan kedatangan nikah. Semua santri keluar, masyarakat santri keluar, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Madura, Surabaya, terjadi peperangan yang tidak seimbang. Tapi Brigjen Malabi di hari pertama mobilnya meledak, mati. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, santri Mbah Hasyim, namanya Harun. Sayang si Harun ini tidak menjauh. Begitu pasang bom, dia ingin tahu hasilnya, dikira petasan apa. Akhirnya apa? Meledak, Malabi, ajudan, supir mati, Harun pun gugur. Gak lari, dia ingin tahu seperti apa nanti. Dan itu tanpa ada resolusi jihad tanggal 20 Oktober, tidak mungkin akan rakyat melawan secara massal melawan kedatangan nikah.
bukan hanya dari sekitar sini, tapi dari Cirebon datang Kiai Abbas, bahkan menjadi komandan, mengambil satu rumah menjadi pusat komando di Siwalan Kerto. Mana di Siwalan Kerto, mana? Petra lagi di Siwalan Kerto masih ada kata rumahnya, katanya di situ markas komandonya Kiai Wahab dan Kiai Abbas. Walhasil kesimpulannya, di Indonesia, bagi umat Islam Indonesia, nasionalisme sudah tidak lagi diperdebatkan. Dengan demikian, kesatuan persatuan kita berdasarkan Pancasila, tidak berdasar agama, sudah final. Agama masing-masing diikuti oleh masyarakat masing-masing, diamalkan sebagai prinsip-prinsip nilai-nilai universal. Jangan sekali-kali agama dikonstitusikan. Jangan sekali agama digunakan untuk kepentingan politik. Ini mudah-mudahan pemilu tahun 24 ini nggak ada lagi isu agama ini. Sangat-sangat very danger kalau agama dibawa untuk politik. Itu murahan banget itu, murahan banget itu. Ya pasti ada yang bayar lah, pasti ada yang bayar.